Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin memperlihatkan pada teman-teman semua yang lagi menanam tanaman anggur, terutama di musim penghujan seperti ini. Jika tanaman anggur ditanam di musim penghujan, memang alangkah baiknya untuk menjaga keamanan tanaman tersebut, yaitu tanaman tersebut ada naungannya seperti ini. Jadi, tanaman anggur daunnya sehat, tidak terserang penyakit jamur yang disebabkan oleh air hujan. Dan tanaman tersebut juga bertumbuh subur serta mampu dan aman untuk dibuahkan kapan saja. Bagi teman-teman, kalau hanya sekedar hobi atau ingin menanam tanaman anggur, seandainya kepingin aman dan tidak khawatir akan tanaman anggur yang kita tanam, alangkah baiknya ya dikasih naungan seperti ini. Ini juga saya biasakan berbuah berkali-kali agar nantinya teman-teman bisa melihat tanaman yang saya bagikan pasti walaupun besar atau kecil, banyak atau sedikit pasti membawa buah. Karena konsep saya itu penghobi. Jadi kalau tanaman anggur tidak berbuah terasa sepi. Maka dari itu tetap saya buahkan terus tiada henti, kecuali ada sebab sehingga tanaman tersebut tidak saya buahkan. Kenapa saya buahkan terus? Karena tanaman ini sehat, daun juga berkembang bagus, dan ini bunga-bunganya juga tidak saya celup menggunakan GA3 karena saya ingin mencoba dengan cara alami. Biasa ini jenis Jupiter. Bagi teman-teman yang penggemar Jupiter, memang Jupiter itu buahnya tidak bisa besar, tetapi terkadang juga pertumbuhannya beda-beda. Ada Jupiter yang tandanya panjang, memang ada. Saya sendiri satu bibit satu indukan bisa berbeda-beda hasilnya. Maka dari itu bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur terlihat aman, daunnya bagus, ya salah satu yang harus dilakukan yaitu kita membuat naungan agar tanaman tersebut tidak terkena air hujan. Karena air hujan ini mengakibatkan timbulnya karat daun, apalagi seandainya hujan tersebut tidak stabil. Yang dimaksud tidak stabil itu 3 hari hujan terus 3 hari panas, sehingga ini tanaman cepat sekali terserang penyakit karat daun. Maka bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur di musim penghujan nggak usah kaget. Contohnya seperti ini. Ini saya tanam terbuka. Nah, seperti ini, hasilnya seperti ini. Daun habis karena terserang karat daun. Ini tidak saya obati karena saya rasa masih aman lah. Karena kalau saya obati juga di sini ada, walaupun sedikit ada buahnya, maka tidak saya obati. Saya biarkan, yang penting media tanam dikondisikan agar nantinya itu kalau keadaan stabil pH-nya, tanaman tersebut akan mampu menghadapi berbagai macam masalah. Biasanya yang terserang penyakit daun itu rata-rata daun yang sudah menua seperti ini. Tapi untuk daun-daun muda ya masih terlihat segar. Ini walaupun tidak banyak tetap ada buah, karena kemarin ada percobaan yaitu perapian cabang, karena cabangnya sudah berbuah berkali-kali dengan sistem potes pucuk, maka tunas tersiernya hampir mencapai 4 meter, 5 meter. Maka saya perpendek lagi
dan menumbuhkan tunas baru. Jika nanti ingin proses pembuahan, jadi tidak terlalu jauh dengan cabang sekunder. Nah, contohnya seperti ini. Jika teman-teman melihat tanaman anggur yang teman-teman tanam di musim penghujan daunnya habis, tidak usah khawatir. Yang penting ketika kita gores batang tersebut masih hijau, berarti tanaman tersebut masih aman. Apabila tanaman tersebut tidak membawa buah, lebih baik disemprot dengan fungisida untuk mengantisipasi jamur pada batang. Nah, ini juga tidak saya perlakukan penyemprotan menggunakan fungisida maupun insektisida, karena di sini masih ada buah untuk menjaga keamanan buah tersebut. Saya biarkan apa adanya tanaman anggur ini. Hanya saja saya lebih fokus pada kondisi perakaran. Nah, seperti ini keadaannya kalau musim hujan. Bagi teman-teman yang menanam anggur, nggak usah khawatir, ini hal biasa. Saya sering main ke tempat-tempat teman-teman yang lagi menanam anggur. Jika tanaman tersebut ditanam tempat terbuka, pasti akan mengalami hal yang sama. Maka dari itu, bagi teman-teman yang masih tahap penghobi, nggak usah kaget. Hal itu sudah biasa dialami tanaman anggur, sehingga teman-teman lebih baik fokus cara menangani akar. Karena akar di musim penghujan itu sangat penting. Jika tidak diperhatikan, pH bisa ngedrop, kelama-lamaan nanti akar bisa mati, kering karena membusuk, sehingga nanti tanaman tersebut akan berdampak pada batang. Nah, ini tidak saya perlakukan dengan fungisida karena yaitu tadi ada buah. Tapi jika teman-teman menanam di musim penghujan seperti ini tidak ada buah, alangkah baiknya ya kita gunakan fungisida untuk menghindari agar tanaman anggur tidak terserang jamur. Bagaimana cara perawatan akar? Akar itu yang penting pH-nya stabil dengan pH yang diinginkan tanaman anggur, yaitu sekitar 6 sampai 6,5. Itu pH stabil sebenarnya untuk bukan hanya tanaman anggur, hampir semua tanaman itu membutuhkan pH seperti itu. Jika pH tersebut tak mampu stabil, tidak ngedrop, dan semakin lama semakin ngedrop, itu berbahaya. Apalagi kalau kita sering kasih VOC di musim penghujan, maka media akan menjadi lebih asam dan membuat pH tanah semakin lama semakin rendah. Jika ini dibiarkan tidak diseimbangkan dengan pemupukan dolomit, kapur dolomit, maka tanaman tersebut akarnya akan membusuk dan pertumbuhannya memburuk. Akibatnya tanaman mudah layu dan mati. Lalu bagaimana cara menanganinya? Cara menangani pH biasanya saya gunakan pupuk kapur dolomit seperti ini, karena ini lebih murah. Maka dari itu, untuk teman-teman baik penghobi maupun petani, alangkah baiknya kita menyediakan pupuk kapur dolomit yang lebih irit dan bagus. Nah, ini saya gunakan air hujan yang sengaja saya tampung untuk penyiraman. Nah, ini satu kaleng ini isinya itu sebenarnya hanya 4 liter. Nah, ini di atasnya ada stroberi, ini berantakan karena masih ada perbaikan untuk fasilitas jika ada teman-teman berkunjung agar lebih nyaman dan nantinya juga bisa belajar dengan baik. Nah, biasanya 1 liter saya kasih 1 sendok seperti ini, sendok makan.
dengan takaran full seperti ini yang ada di video. Karena ini air 4 liter, maka saya kasih 4 sendok. Lalu kita aduk agar kapur cepat larut dengan air. Kenapa tidak saya tabur? Karena kalau saya tabur nanti proses peresapannya kurang cepat. Tetapi jika menggunakan air, kita kocorkan, maka peresapannya lebih cepat dan mampu langsung menerobos ke dasar media. Nah, dan ini juga salah satu untuk mengantisipasi agar tanaman anggur tidak terlalu basah pada media tanam. Nah, ini sengaja saya tanam dan saya tutup seperti ini agar air hujan tidak terlalu membasahi media dan media tetap kondisi bagus seperti ini. Nah, ini saya perlihatkan bahwa media kondisi bagus dan terjaga. Apalagi kalau kita kasih kapur dolomit, paling tidak itu ya sekitar minim-minimnya kalau kita malas itu satu bulan lah. Kalau kita rajin ya 1 bulan 2 kali, itu bagus sekali. Karena secara langsung itu nanti prosesnya lama-lama media ini bagus sekali. Dan ini contoh tanamannya. Jika tanaman teman-teman taman anggur masih gepeng, nggak usah khawatir. Nanti seiring berjalannya waktu, pemupukan bagus, pH tanah stabil, lama-kelamaan juga besar. Saya juga banyak tanaman anggur yang gepeng, tetapi setelah usia lebih dari 10 bulan berangsur-angsur bagus. Nah, ini kondisinya masih berantakan semua. Makanya dari itu kemarin sudah lama tidak buat video karena saya lebih fokus untuk mempersiapkan hal-hal yang harus disiapkan, yaitu tempat agar nanti teman-teman jika main itu lebih nyaman. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen agar petani hidroponik Comal berkembang dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.